Shalom saudara-saudara dan teman-teman semuanya. Pesan sederhana saat ini menyampaikan tentang fokuslah dengan Tuhan dan kebenarannya. Sebuah pesan sederhana saat ini kita akan mendengarkannya. Matius 6 ayat 33 berkata demikian, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Fokuslah dengan Tuhan dan kebenarannya. Dalam hidup kita, ketika kita pertama kali ke Tuhan, pasti fokus kita hanyalah Tuhan, 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 dan Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, kekristenan kita sudah cukup lama, kita mulai salah fokus, kita mulai salah arah. Kita bukan lagi tentang Tuhan, 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 tapi tentang Tuhan dan lain-lainnya. Iman kita mulai pudar. Tapi kita masih menjadi orang Kristen. Saudara-saudara dan teman-teman semuanya, fokuslah dengan Tuhan kembali dan kebenarannya. Tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan menyuruh kita, Tuhan menyampaikan kepada kita sebuah perintah, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Tidak salah untuk hari ini kita bekerja, kita mengejar impian kita studi, kita melakukan sesuatu, tidak salah dengan semua kegiatan itu. Tapi itu akan menjadi salah di mata Tuhan ketika bukan lagi Tuhan yang menjadi pusat dari segala sesuatunya, tapi yang menjadi pusat itu adalah kegiatan yang kita lakukan. Dan itu justru akan menyakiti hati Tuhan. Tuhan menginginkan kita sukses, tapi Tuhan tidak menginginkan kita binasa karena kesuksesan itu. Saudara-saudara dan teman-teman semuanya, Tuhan rindu hari ini untuk saya dan untuk kita semua, untuk kita menyadari bahwa kita harus kembali fokus lagi. Arahkan pandangan kita bukan lagi fokus tentang dunia ini, tapi tentang pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan nyatakan melalui firman-Nya dan melalui gerejanya. Poin pertama, jangan salah fokus sehingga berujung salah jalan. Amsal 14 ayat 12 berkata demikian, "Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Jangan salah fokus, saudara-saudara dan teman-teman semuanya, sehingga berujung salah jalan. Ketika kita sudah salah fokus, kita pasti akan salah jalan. Kita akan salah melangkah ketika kita detik di mana kita salah fokus, kita bukan lagi tentang Tuhan, tapi tentang lainnya. Maka detik kita melangkah satu langkah, kita akan salah menuju arah. Dan itu akan berujung apa? Itu akan berujung kita akan kehilangan arah dan mungkin sulit untuk berbalik. Bukan mustahil ya, tapi sulit untuk berbalik. Ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jangan sampai saudara-saudara dan teman-teman semuanya, ternyata setiap keputusan yang kita ambil di luar Tuhan, itu hanya mencelakakan kita. Ingat, Tuhan menginginkan kita menjadi anak Tuhan yang berkualitas dan berhasil dalam hidup ini, yang mencintai Tuhan. Tapi jangan sampai hanya karena keberhasilan yang kita kejar, ternyata kita sedang menuju yang kita kejar hanyalah kebinasaan. Kenapa? Karena kita melupakan Tuhan di tengah jalan. Karena kita meninggalkan Tuhan ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena itu, selagi kita menuju, kita terus dalam porus jalannya kehendaknya Tuhan, tetaplah terus membangun secara pribadi hubunganmu dengan Tuhan. Sambil kamu mengerjakan tugas tanggung jawabmu mau kita sebagai orang tua, mau kita sebagai anak, kita sebagai pelajar, kita sebagai pekerja, kita bahkan sebagai bos, lakukan bagian kita sebaik mungkin dan seberkualitas mungkin. Tapi ingat, tetaplah terus mencari Tuhan agar kita tidak salah fokus sehingga berujung kepada salah jalan. Poin kedua, taat dengan Tuhan dan firman-Nya. Ulangan 13 ayat 4 berkata demikian, "Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia dan kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut." Taat dengan Tuhan dan firman-Nya. Titik, tidak pakai koma. Kita harus taat dengan Tuhan apapun profesi kita. Mau kita seorang hari ini orang yang terjun dalam dunia entertainment kah, kita sebagai apapun juga di dalam dunia ini, satu hal, kita tetaplah anak Tuhan dan kita harus tetap tunduk dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Titik, tidak pakai koma.
Apapun juga yang hari ini kita sudah capai, kita mau seorang bos kah, kita hari ini punya A, B, C, D. Satu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita harus tetap taat dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita harus tetap taat dan tunduk dengan Tuhan. Apapun juga. Kenapa? Karena itu tidak bisa tergantikan. Kenapa? Karena kita harus sadari Tuhan tetaplah Tuhan. Allah tetaplah Allah. Dia adalah Raja dan tetaplah Raja. Kita harus menghargai Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah capek apa yang kita inginkan, justru kita meninggalkan Tuhan. Dan ya, kita akan tahu bahwa ternyata ketika kita meninggalkan Tuhan setelah kita mencapai sesuatu, ternyata kita sedang mempersiapkan jalan supaya kita menuju kepada maut. Tapi ada kabar baik. Kita bisa berbalik sebelum kita menuju ke maut itu. Sebelum kita sampai ke maut itu, kita bisa berbalik. Saat ini ketika kamu mendengar pesan ini, berbaliklah. Dengan cara apa? Kembalilah fokus kepada Tuhan. Berdoa. Cari sebuah komunitas untuk hari ini kamu bisa dimuridkan. Kamu bisa diajar, dituntun. Sambil kamu juga mengerjakan tugas tanggung jawabmu. Sebagai bos, sebagai karyawan, sebagai pelajar, sebagai anak, orang tua. Maulah dimuridkan. Poin ketiga, hiduplah selalu dalam perkenanan Tuhan. Mazmur 37 ayat 23-24 berkata demikian. Ayat 23 berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24 berkata demikian. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Seperti lagu ayat ini teman-teman. Hiduplah selalu dalam perkenanan Tuhan. Ini juga titik, gak pakai koma. Kita harus tetap hidup dalam perkenanan Tuhan apapun yang hari ini kalian sedang kerjakan. Karena itu sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita berdoa dulu agar kita tahu apa yang Tuhan kenankan. Apakah Tuhan berkenan atau enggak gitu. Seringkali kan kita enggak langsung peka ya apakah ini Tuhan berkenan. Ya udah, kita berdoa, setelah itu kita lakukan dulu. Kalau kita masih bimbang ini berkenan atau enggak, kita lakukan dulu. Tapi pasti Tuhan akan berikan sebuah kode, Tuhan akan berikan sebuah kepekaan yang walaupun sedikit saja. Untuk kita, Tuhan bilang, oh aku berkenan, oh aku enggak berkenan. Asal apa? Asal kita terus mendekat, kita terus mencari Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Hiduplah selalu dalam perkenanan Tuhan, saudara-saudara dan teman-teman semuanya. Karena itu penting dalam hidup ini. Kita sebagai apapun status di dunia ini, sangat penting untuk kita selalu dalam perkenanannya Tuhan. Karena kenapa? Percuma kita mencapai segala sesuatu reputasi dalam dunia ini, tapi kalau kita kehilangan Tuhan. Tidak salah dengan pencapaian. Bersyukur puji Tuhan dengan kita bisa dapatkan sebuah kesuksesan, kita bisa meraih impian kita. Tapi kalau pada akhirnya itu adalah Tuhan yang dikorbankan ketika untuk mendapatkan itu, untuk apa? Apa yang kita akan dapat tanpa dengan Tuhan, tapi berujung meninggalkan Tuhan ketika itu sudah capai, maka akan berujung lenyap. Mungkin gak langsung hilang ya, tapi akan waktu demi waktu seperti ngengat yang langsung menghabiskan setiap apa yang kita miliki. Kita tidak akan pernah tahu. Karena itu fokuslah kembali dengan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, teman-teman semuanya, Tuhan selalu inginkan kita semua untuk kita selalu mencari Dia. Kita selalu mencari perkenanannya. Tuhan itu mau loh berkomunikasi dengan kita. Tuhan itu mau loh untuk hari ini bertukar pendapat dengan kita. Tuhan itu gak selalu memaksakan kehendaknya dalam hidup kita. Tapi jauh lebih baik kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi Tuhan juga memberikan hak bebas kepada kita untuk kita mengambil sebuah keputusan. Kita mau pilih A atau B, C, D. Ketika kita berdoa, di situ artinya kita mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi ketika kita tidak berdoa, ya sudah, Tuhan tidak akan pernah memaksa kehendaknya. Sekalipun kehendaknya itu adalah jauh lebih baik, jauh lebih indah dari keputusan dan kehendak kita. Mungkin ketika kita mengambil sebuah keputusan dengan kehendaknya kita, mungkin awalnya indah, tapi jangan heran, ujungnya akan berakhir tidak indah. Tapi mungkin yang terjadi kehendaknya Tuhan, mungkin awalnya tidak seindah yang menjadi kehendaknya kita. Tapi jangan pernah heran dan terheran-heran nantinya kamu ketika kamu melihat ternyata ujungnya adalah indah dan itu akan bersifat tidak sementara.
So teman-teman, saudara-saudara sekalian, tetaplah fokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Saya rindu untuk mendoakan kita semua malam saat ini. Kita sedang berdoa. Tuhan, aku berdoa bagi mereka satu persatu. Engkau Tuhan taruhkan setiap hati yang mau berbalik kepada Tuhan, setiap hati pikiran yang mau fokus lagi kepada Tuhan dan kebenarannya Tuhan. Hari ini Kau taruhkan hati mereka, hati yang mau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dan mencintai firman-Mu Tuhan. Hari ini buatlah fokus mereka berbalik lagi kepada Tuhan. Fokus mereka adalah fokus kembali lagi menyenangkan hati Tuhan dan mencari perkenanan Tuhan. Sungguh Tuhan, aku berdoa Bapa, biarlah Engkau Tuhan menjamah setiap hati yang keras, yang hari ini bimbang ragu. Engkau berikan keteguhan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan mengcover kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ini. Di dalam nama Yesus Kristus, hidup mereka, masa depan mereka, Engkau pegang kendali ketika mereka mau berbalik dan fokus kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. God bless you.